Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita kedatangan tamu namanya Pak Ujang Rahmat. Ya, Ujang Rahmat. Beliau manajer PPIC di Nissan, advisor PPIC di Nissan Manufacturing. Dan malam hari ini saya sangat senang. Jadi Mas Rahmat sudah beberapa kali sharing di sini baik di darat maupun di webinar. Saya Bembi dari Bapak Eko Cahyono, adalah founder Expert Club Indonesia, dan saya sebagai komisaris utama PT ECI Business Management juga, EBM Jakarta. Dan kita juga, saya dirikan ECI mulai tahun 2018 sebagai ajang berbagi. Ajang berbagi, tujuannya sih berbagi ya, berbagi side-nya jangan networking, tapi fokusnya adalah untuk berbagi ilmu Anda, karena berbagi itu indah, berbagi itu obat untuk kesehatan, berbagi itu menyembuhkan, berbagi itu menghilangkan dosa gitu ya. Dan itu apalagi berbagi ilmu jariah, di mana kalau ilmunya baik, maka yang bersangkutan menggunakan ilmu Anda dan Anda ikhlas memberikannya, mudah-mudahan selama ilmu Anda itu baik, kebaikan itu akan mengalir pahala kepada Anda semuanya. That's why ECI itu didirikan untuk berbagi, berkarya, dan berkinerja. Gitu ya. Dan kita sudah berumur 2 tahun lebih, anggotanya sekitar hampir 3.000 orang. Kemudian untuk WA grupnya ada sekitar 30 grup. Grup itu adalah dipimpin, initiate oleh masing-masing ketua grup ya. Jadi tidak ada, ini grupnya open, grupnya terbuka. Anda sendiri pun bisa mendirikan ECI. Namun pendirian ECI adalah diset oleh saya selaku pusat dari Jakarta, kemudian Anda nanti saya set sebagai admin. Nah, yang belum ada grupnya adalah di Sulawesi belum ada, di Papua belum ada, Nusa Tenggara belum ada, Bali juga belum ada lah karena Bali belum aktif. Aktivitasnya apa PMB? Aktivitasnya adalah kalau Anda ingin berbagi, ingin mendapatkan amil zakat, ya amil zakat. Iyalah, jadi ketua grup kan sebagai ketua amil zakat ya. Namanya zakat ilmu. Maka Anda juga pasti akan memberikan manfaat dan semoga Allah Ta'ala memberkahi Anda sekeluarga. Jadi niatnya untuk berbagi. Kemudian kita aktif di webinar dan biasanya kita webinar hampir tiap malam, bahkan hari libur, bayangin, bahkan hari libur. Kalau nggak ada saya, mungkin ada teman. Ada ECI Surabaya, ada Pak Suryo Wahono, ada Pak Nur Hadi, itu sering di Sabtu pagi gitu ya. Dan kalau ECI Jakarta itu kita set hampir setiap malam, Minggu malam sampai dengan Jumat malam. Kalau libur kita cuma malam Minggu. Jadi malam Senin ada, malam Selasa ada, malam Rabu ada, malam Kamis ada, malam Jumat ada. Kecuali malam Minggu kita libur. Oke, dan webinar kita adalah berbagi tentang banyak hal. Ya, berbagi banyak hal. Fokus utamanya adalah ilmu bagaimana perusahaan itu makin baik, ilmu improvement. Nah, ilmu improvement itu kan metodologinya banyak ya. Bisa pakai Lean, bisa pakai Six Sigma, bisa memakai PDCA, bisa pakai Kaizen, ada TPM, Total Productive Maintenance. Ada juga memakai Agile, Scrum. Oh ya, kita webinar Agile Scrum gratis nanti hari Kamis khusus, tapi utamanya warga PPIC ya. Nah, karena yang saya utamakan adalah peserta malam hari ini. Itu nanti Agile Scrum hari Kamis, karena saya itu. Ya. Kemudian hari Jumat malam kita ada webinar, Jumat malam kita ada webinar bagaimana untuk teman-teman yang terdampak PHK, untuk teman-teman yang lagi berjuang mencari pekerjaan, maka Jumat malam kita adakan webinar bagaimana menghadapi interview bersama Bapak Arendra Putra dari Surabaya, dan saya dampingi karena Baby sendiri sekarang sebagai HRD Corporate Sinarmas Asia Pulp and Paper ya. Baik, dan tanpa memperpanjang waktu, pesertanya sudah 98 orang, dan mohon maaf teman-teman, mikrofon kondisi mute, pastikan mute. Kemudian bagi yang tidak bisa join karena keterbatasan Zoom atau signal, Anda bisa join memakai YouTube. Jadi YouTube itu, YouTube-nya ketik aja searching Expert Club Indonesia, YouTube Expert Club Indonesia, ada sekarang live streaming. Ini saya live streaming sekarang. Dan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa sampaikan di menu komentar di grup.
komentar di YouTube-nya, gitu ya. Nanti kita akan baca juga. Oke, baik, tanpa memperpanjang waktu, saya serahkan waktunya untuk Pak Ujang. Silakan Pak Ujang. Terima kasih. Oke, baik Coach, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Coach Bembi yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini untuk sharing pengetahuan dalam hal PPIC. Kalau lihat dari judulnya ini Basic Production Planning and Control atau PPIC. Ini saya garis bawahi ini di sektor otomotif, di mana kita ingin sharing beberapa praktis atau yang biasa saya lakukan di industri otomotif, terutama di car vehicle atau vehicle manufacturing, seperti itu. Kemudian untuk webinar malam ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini kita bisa belajar bersama. Yang pertama, ya saya ingin coba membahas mengenai PPIC job role. Kemudian yang kedua, kita coba memahami mengenai PPIC job function. Kemudian berikutnya kita coba memahami sedikit tentang KPI yang related dengan pekerjaan di PPIC. Kemudian berikutnya kita coba memahami sedikit mengenai OII, yaitu Basic dari Manufacturing Indicator. Dan terakhir, misal kita ingin menjadi PPIC, apa sih kompetensi yang harus kita miliki dalam arti kompetensi dasar gitu, seperti itu. Oke, baik teman-teman semua. Nah, di dalam PPIC sendiri, kalau kita lihat dari peranannya, ini saya coba ambil dari sumbernya dari buku sertifikasi EPICS CSCP. Ini kalau kita lihat bahwa PPIC job role sendiri itu sangat luas sebenarnya, ya. Mulai dari ini yang ditandain merah, mulai dari sales and operating planning, kemudian juga pembuatan schedule, kemudian ada material curriculum planning dan seterusnya. Nah, ini semua termasuk lingkup dalam PPIC job role, seperti itu. Kemudian, nah di dalam PPIC sendiri itu ada suatu function. Kalau PPIC itu luas sebenarnya cakupannya. Ada planningnya, kemudian ada inventory-nya, ada warehouse-nya. Nah, di dalam PPIC sendiri itu ada suatu function tersendiri. Kita boleh dikatakan sebagian atau cukup kecil dari PPIC yaitu planning, production planning and control. Jadi ini mungkin lebih sempit lagi dari job role PPIC secara keseluruhan. Nah, sebenarnya untuk PPIC function sendiri itu lebih fokus kepada bagaimana sih production planning berjalan di suatu proses manufacturing, kemudian bagaimana mengontrolnya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat sini ada PPIC function itu ada beberapa tahapan, mulai dari proses planning, kemudian kita masuk ke ada scheduling, kemudian kita menghitung loading capacity, terus kemudian kita gabungkan dengan function-function lain, kemudian kita sebar planningnya ke semua job function, kita follow up, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ketika misalkan hasilnya itu tidak mencapai, maka kita coba lakukan corrective action, dan kemudian kita replanning, atau dengan kata lain kita mengadakan recovery planning, seperti itu. Nah, kurang lebih secara keseluruhan seperti itu untuk function PPIC. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya,
Nah, di sini sebenarnya saya tidak ingin membahas secara terlalu panjang lebar ya mengenai teori, karena mungkin rekan-rekan semua juga ada yang lebih expert daripada saya untuk ke dalam ini. Nah, nanti di akhir webinar, nanti akan saya sharing di grup WhatsApp ini untuk materi-materi yang related dengan PPIC dan fungsinya gitu ya. Ini ada beberapa referensi yang saya baca, ada materi manajemen, kemudian ada materi untuk sertifikasi CSCP, kemudian juga ada Operation Management in Automotive Industries. Nah, itu beberapa referensi yang selama ini saya baca seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu semuanya sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Mungkin bisa open mic kalau misalkan ada yang ingin disampaikan. Lanjut, Coach. Lanjut ya. Coach Oke. tanya, Coach. Boleh, boleh. Kan ada PPIC terus cuman PPC gitu. Jadi Ya. yang itu kan kalau nggak salah inventory ya. Nanti relate-nya di mana ya, Coach ya? Tadi jelas, tadi kan function-nya lebih ke arah production planning ya. Betul, production planning and control. Coba saya back lagi ke yang atas, Coach Suryo. Ini kalau kita lihat kan di sini ada function material requirement planning ya. Iya. Nah, untuk PPC sendiri itu sebenarnya lebih ke bagaimana kita menyusun produksi. Mungkin di area sini nih. Di area sini, kemudian di area production activity control dan scheduling. Nah, ini lebih ke situ, Pak. Termasuk capacity control juga. Jadi function-function yang related dengan inventory itu ada jobnya tersendiri seperti itu. Yaitu di bagian inventory. Oke. Seperti itu, Coach. Terima kasih, Pak Ujang. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi seperti saya sampaikan bahwa saya tidak mau berlama-lama di masalah teori karena ya memang sudah banyak referensinya. Nah, coba saya gali lagi ke poin berikutnya, yaitu key area mana saja sih yang harus kita hand-on atau kita dalami untuk menjadi seorang PPC gitu ya, Production Plan and Control gitu, seperti itu. Nah, dari pengalaman yang saya dapatkan selama ini dalam pekerjaan, itu untuk menjadi seorang PPC, ya, pertama ini khususnya untuk yang di area otomotif ya, Coach ya. Ini pertama pertama kita harus mengenal vehicle flow, ya. Jadi dalam industri otomotif, terutama di vehicle manufacture itu ada namanya vehicle CBU dan CKD gitu ya. Bedanya apa? Kalau CBU itu complete build up, artinya vehicle itu diproduksi atau dirakit di pabrik sendiri gitu, seperti itu. Maaf, untuk yang CKD. Terus untuk yang CBU itu vehicle-nya kita datangkan dari brand lain. Bisa kita import atau misalkan dari sister company seperti itu. Jadi walaupun misalkan kita datangkan masih dari Indonesia, ya dari sama-sama brand di Indonesia, tapi itu dianggap sebagai sebuah termasuknya jenis CBU gitu, seperti itu. Kemudian setelah kita memahami flow tersebut untuk khusus vehicle, nah kita juga tetap walaupun kita bergerak di areanya planning dan kontrol atau lebih ke production planningnya, tapi tetap kita harus paham juga mengenai bagaimana flow dari part yang akan diproduksi. Nah, part ini pun ada dua. Jadi satu part untuk yang ada di line, kita namanya line part, dan ada juga part-part yang kita order, yang kita proses untuk kebutuhan aftermarket atau after sales, atau kita bisa istilahkan sebagai service part seperti itu. Kemudian berikutnya kita juga harus mengetahui bagaimana sih proses flow produksi yang ada di pabrik kita gitu ya, seperti itu. Dan juga karakteristiknya, karena terus terang di otomotif sendiri itu banyak sekali proses ya, seperti itu. Dan masing-masing punya karakteristik gitu ya. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Kemudian berikutnya adalah untuk menjadi PPC juga kita harus
memahami atau bisa hand-on terhadap beberapa tools atau metode yang kita terapkan dalam sistem pengontrolan produksi seperti itu. Ya, nanti kita jelaskan juga. Tapi pada intinya, bagaimana kita mengatur pekerjaan dalam lingkup skema plan, do, check, dan action seperti itu. Berikutnya, ketika kita melakukan produksi, melakukan pengontrolan produksi dan melakukan planning produksi, tentunya kita juga harus memahami beberapa performance indikator atau KPI yang related dengan PPIC gitu ya. Walaupun tidak semuanya juga menjadi tanggung jawab PPIC, tapi kita harus tahu bahwa itu juga menjadi bagian dari tugasnya PPIC. Kemudian berikutnya adalah soft skill. Nah, soft skill ini penting karena selama kita bekerja sebagai PPIC tentunya kita sudah berhubungan dengan banyak orang, kita berhubungan dengan banyak data gitu ya. Makanya ada beberapa soft skill yang harus kita miliki seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Oke. Nah, untuk poin nomor 1 terkait dengan vehicle atau car flow ya. Nah, di otomotif sendiri secara umum ya, secara umumnya ini flow-nya mulai dari customer order, kemudian ordernya sampai ke dealer, kemudian dealer dengan sistemnya sendiri itu input dan output datanya akan di-capture oleh tim manufacturer seperti itu. Nah, kemudian tim manufacturer sendiri membuat planning, kemudian order material dan segala macam, kemudian memproduksi. Nah, terkait dengan tadi vehicle ada 2 jenis yaitu CKD dan CBU. Nah, untuk vehicle yang completely build up itu kita order ke sister company seperti itu ya. Nah, kemudian baik dari proses manufaktur yang ada di pabrik sendiri dan dari CBU kita sama-sama diteruskan ke bagian distribusi dan pre-delivery center, kemudian dikirim ke dealer dan kemudian di handover ke customer seperti itu. Nah, itulah kurang lebih untuk flow dari vehicle atau vehicle flow atau car flow seperti itu. Kira-kira sampai sini ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Lanjut, Mas Jam. Ya. Oke, kemudian hal yang berikutnya yang perlu kita pahami ketika kita menjadi seorang production planning and control itu memahami masalah part dan material flow ya. Untuk part sendiri kalau kita di istilah di otomotif itu ada namanya supplier tier N gitu ya. Jadi semakin kecil nomor N-nya maka semakin dekat dengan ATPM atau dengan pabrik kita seperti itu ya. Jadi tier 1 adalah supplier langsung yang mensuplai part-nya ke pabrik seperti itu. Ya. Nah, kalau di otomotif sendiri banyak sekali ya part-part mulai dari coil atau dalam kita bilang metal part ya. Metal part mulai dari coil slitting, dari coil center, kemudian ada blanking, stamping, terus ada assembly juga. Kemudian untuk material-material yang berhubungan dengan plastik part ya. Prosesnya mulai seperti ini, ada polimernya, ada moldingnya, ada coatingnya, ada paintingnya. Ada juga yang dari apa namanya ini khusus untuk part-part metal yang biasa kita casting, biasanya untuk transmisi atau engine. Nah, dari sini part-part diproses di supplier, kemudian dikirim ke ATPM atau ke pabrik kita seperti itu. Nah, tadi part yang dikirim itu ada 2, ada line part jenisnya, kemudian juga ada juga yang namanya service part. Jadi untuk line part kita langsung gunakan untuk proses assembly di dalam pabrik kita. Nah, untuk service part itu kita kirim ke spare part center. Nah, spare part center sendiri itu ada 2 jenis. Ada yang direct supply, artinya dari customer, dari supplier kita itu langsung dikirim ke spare part center tanpa melalui proses di pabrik. Namun ada juga
part-part yang harus di-SI dulu. Karena part tersebut berasal dari beberapa supplier yang berbeda dan harus dilakukan proses dalam factory kita seperti itu. Nah, kemudian dari spare part center nanti dikirim ke dealer untuk proses service seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita memahami bagaimana proses vehicle mulai dari pembuatan hingga dikirim ke customer, juga bagaimana flow path mulai dari supplier sampai ke pabrik kita gitu ya, seperti itu. Nah, tentunya yang paling penting juga kita harus mengenal atau memahami proses manufacturing yang ada di tempat kita seperti itu. Nah, secara umum untuk di otomotif itu ada beberapa proses. Yang pertama mulai dari body atau kita bilang welding atau body shop. Nah, di sini kita welding atau assembly metal part ya seperti itu. Nah, untuk di body shop sendiri kita juga disupport dengan stamping part gitu ya. Ada beberapa juga pabrikan yang memiliki stamping part sendiri seperti itu. Kemudian setelah dirakit menjadi body, ini belum ada apa-apanya. Kemudian kita painting ya. Nah, painting ini beberapa proses ya, ada coating, ada sealing, ada coloring gitu seperti itu ya. Nah, kemudian setelah menjadi bodi mobil yang sudah berwarna seperti itu, kemudian kita lanjutkan ke proses berikutnya yaitu assembly, trim, dan chassis seperti itu. Nah, di sini banyak sekali prosesnya, yaitu kita juga diantaranya adalah memasang part-part untuk di CPU atau CPM ya, CPM. Jadi CPM itu adalah ruang kabin lah istilah seperti itu. Kemudian kita juga pasang part engine dan transmisi, dan juga ada plastik part ya. Plastik itu macam-macam, ada bumper, ada finisher gitu yang ada di dalam ya, seperti itu. Nah, makanya di sini juga di trim chassis kita juga disupport dari engine dan transmission plan, ada juga plastik part ya. Ya, ada beberapa juga plastik part, maksudnya gini, plastik part yang dari supplier kita proses juga SI-nya di pabrik kita gitu ya, proses painting ataupun proses sub SI seperti itu. Nah baru dari sini, dari trim chassis ini baru secara vehicle utuh sudah terbentuk, namun belum bisa berfungsi seperti itu. Nah, makanya setelah dari trim chassis atau assembly line akan masuk ke final inspection. Nah, di sini semua fungsi-fungsi yang ada di vehicle itu semua dicek ya fungsinya. Misalkan brake, kemudian konsul, kemudian ada static dinamik. Maksudnya static itu pengecekan fungsi-fungsi saat mobil tidak berjalan gitu ya, atau di tempat. Kemudian ada dynamic. Nah, dynamic ini juga pengecekan yang sambil mobil dikendarai atau disimulasikan sesuai dengan kondisi jalan yang sebenarnya. Ya, ada juga pengetesan atau pengecekan fit and finish gitu ya. Jadi di final inspection ini semua spek-spek yang wajib masuk ke vehicle itu semua dicek ya. Mungkin kalau misalkan kita pengecekan orang biasa ya yang bukan dari manufaktur otomotif mungkin tidak kelihatan, tidak nampak gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan di final inspection ini satu titik pun misalkan ya di bodi mobil itu akan dianggap sebagai defect gitu, seperti itu. Itu hanya satu titik seperti itu ya. Nah, kemudian setelah semua selesai, ini akan masuk ke pre-delivery inspection. Nah, di sini juga ada beberapa proses lagi, yaitu pemasangan aksesoris, ada juga pemasangan beberapa standar tool, misalkan ada kunci-kunci untuk buka baut dan buka ban sebagainya, ada manual book, ada safety kit gitu seperti itu. Maka disimpan atau dipasang di PDI, pre-delivery inspection. Nah, kurang lebih seperti itu untuk secara umum. Tapi memang di sini juga ada beberapa additional, tergantung dari jenis vehicle-nya seperti itu ya. Tapi secara umum prosesnya adalah dari body, paint, trim chassis, final inspection, dan PDI seperti itu. Itu untuk
proses manufacturing di vehicle seperti itu ya. Nah, mengenai karakteristik ya, karakteristik. Ini ada beberapa yang unik ya. Ini terutama di proses painting ya. Karena proses painting itu adalah proses yang menurut saya sangat sangat unik juga. Station juga banyak sekali gitu ya di situ. Dan juga defect-defect yang bisa muncul juga cukup banyak gitu ya, potensi-potensinya. Maka di sini perlu penanganan khusus dalam hal proses planningnya dan proses manufacturingnya seperti itu. Nah ini di sini sangat berperan sekali di proses bagaimana kita nanti menyusun rencana produksi seperti itu. Ya. Kapan? Atau ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Iya, malam Coach. Mau tanya nih Coach. Ya. Ya. Oke. Jadi kan di sini ada FI dan PDI ya, Coach. Ya. Kebetulan saya pernah dulu itu punya pengalaman bekerja di main dealers, Coach. Jadi waktu itu pernah ada Ya. kejadian recall, Coach. Nah, itu betul. kira-kira bagaimana ya, Coach? Maksudnya kan di sini sudah ada FI, sudah ada PDI, terusnya kan sudah serah terima ke banyak customer gitu ya. Lalu Ya. maksud saya, kenapa bisa terjadi recall itu, Coach? Bisa dijelaskan, Coach? Makasih. Ya. Oke. Nah, untuk proses recall itu sebenarnya secara umum ya ada dua. Yang pertama memang secara proses manufacture itu memang ada yang lolos, misalkan seperti itu ya, misalkan. Jadi pada waktu proses itu tidak bisa didetek, ya. Misalkan di proses breaking atau misalkan di proses pengecekan software misalkan seperti itu. Tapi ada juga yang memang recall karena memang proses dari supplier yang tidak bisa di kita. Contoh misalkan ya, kayak kasusnya airbag. Misalkan ya, kasus airbag. Nah, airbag itu kan kita tidak bisa cek apakah airbagnya itu bisa menyala atau terbuka atau enggak gitu ya. Karena di pabrik sendiri tidak ada pengecekan yang mengenai misalkan airbag ini kalau ketabrak kebuka atau enggak gitu. Itu kan tidak ada. Itu. Jadi tidak ada destructive test kecuali di saat project. Nah, makanya untuk recall tersebut itu ada dua faktor. Jadi satu faktor emang faktor proses manufacturing-nya atau emang kegagalan dari part yang kita terima dari supplier seperti itu secara umum ya, seperti itu. Nah, pengecekannya sebenarnya ada yang kita langsung replace seperti itu, ada juga emang beberapa kalau emang sangat parah itu kita buyback seperti itu. Tapi itu jarang terjadi sebenarnya. Biasanya kita replace part. Dan mostly sebenarnya kejadiannya adalah yang berasal dari part-part yang tidak bisa kita cek secara manual di pabrik seperti itu ya. Seperti kasus airbag seperti itu. Itu mungkin penjelasannya. Untuk yang recall yang keduanya tadi, seandainya dari supplier, itu kontrolnya berarti gimana tuh Coach untuk minimalisir? Karena kan recall sendiri itu bisa jadi sedikit, yang di recall jumlahnya bisa jadi banyak ya? Ya, betul. Nah, memang saat ini juga ada beberapa metode ya. Jadi, untuk part development sendiri, biasanya dari awal kita sudah punya spek ya. Spek tersendiri, misalkan untuk part tertentu kita harus speknya atau misalnya toleransinya 0, sekian misalkan ya seperti itu. Nah, itu secara dimensi. Tapi juga ada secara fungsi gitu ya. Nah, ini yang secara fungsi yang sebenarnya kita juga harus bisa lebih straight lagi untuk bisa menyaring. Tetapi ada juga yang faktor lain yaitu durability. Nah, itu juga yang kita tidak bisa jaminannya itu kan ada di supplier seperti itu. Tapi pada intinya bahwa setiap supplier yang bekerja sama dengan pabrikan otomotif pasti sudah memberikan jaminan bahwa secara
durability atau secara performance itu memenuhi standar yang digunakan oleh pabrikan otomotif seperti itu, ya kurang lebih. Namun memang ada beberapa juga part-part yang mungkin secara kualitas itu di luar spek misalkan ya, tapi tidak terdetek gitu ya. Tapi itu jarang sekali sih sebenarnya seperti itu. Mungkin itu Coach. Oh ya, oke Coach, makasih. Karena kan Ya. dampaknya itu berarti memang kontrolnya kan agak sulit ya, yang dari supplier tersebut. Nanti kan Ya. dampaknya image-nya ke ATPM, karena Betul, kalau betul. seandainya berlangsung Ya. panjang ya. Ya, betul. Oke, Ya. thank you Ya, Coach. makanya Nah, makanya peranan dari quality team dan supply development kita juga sangat berperan di sini seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ahmad Noval. Oke, Iya, berikutnya. sama-sama kok. Oke ya. Dalam melaksanakan fungsinya, PPC juga menerapkan beberapa metode dan tools. Ini hanya beberapa sebenarnya ya, banyak sebenarnya. Cuma ini hanya yang utama saja kita terapkan di PPC. Yang pertama, process leveling. Yang kedua, process sequencing. Kemudian untuk tools-nya ada real time monitoring, kemudian ada CFT atau cross function team, dan QRQC yaitu quick response quality control. Seperti itu. Nah, untuk penjelasannya, pertama terkait dengan metode leveling ya. Mungkin kita udah paham bahwa metode leveling itu ada 3 jenis. Jadi ada volume mix ya. Kemudian ada product mix gitu ya. Dan kalau tadi kaitannya dengan di paint shop ya, itu ada namanya color mix gitu ya. Produk sama, volume sama tapi color bisa beda gitu ya. Itu juga production leveling ya. Jadi kalau secara umum kan kita ada volume, misalkan dalam satu hari volumenya harus 100 semua, itu karena emang target GPS kita segitu misalkan, atau kapasitas kita harian segitu gitu. Atau ada juga volume-volume yang kita ratakan gitu ya. Jadi setiap hari volumenya sama seperti itu ya. Nah, terkait unit paint shop tadi ya ada tadi juga yang namanya color leveling gitu ya. Karena beberapa proses color yang secara proses itu cukup sulit gitu ya, seperti itu. Seperti warna-warna yang unik-unik ya. Misalkan warna gold, misalkan warna grey atau ada lime gitu ya. Itu juga warna-warna yang prosesnya cukup sulit ya, seperti itu. Kemudian berikutnya metodenya adalah sequencing ya. Jadi kenapa ini perlu sequencing ya? Di otomotif itu ordernya sebenarnya beberapa order sudah pasti gitu ya. Berikutnya juga ada forecast juga. Nah, untuk order yang sudah pasti, tentunya kita tidak bisa membantah customer ya. Artinya apa yang masuk duluan ya itu kita proses duluan gitu ya. Nah, makanya ada sequencing. Nah, kemudian manfaat sequencing juga tadi untuk minimize bottleneck proses ya. Contoh tadi kasusnya di paint shop misalkan ya. Kalau paint shop misalkan ya kita proses warna putih semua gitu. Itu senang banget gitu ya. Pasti senang orang paint shop putih, lancar gitu. Warna malaikat kalau saya bilang. Kalau di pabrik itu. Tapi kalau dikasih warna yang lain, wah itu susahnya minta ampun. Karena ada beberapa juga karakteristik material atau karakteristik paint itu yang ketika di mix dengan warna tertentu itu akan menjadi potensial problemnya lebih banyak seperti itu. Ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah line quick recovery ketika ada problem. Ya. Nah, terus terang di masalah sequencing ini sangat kritikal gitu ya, seperti itu. Contoh misalkan ya, selain dari tadi proses constraint yang ada di pabrik juga, ada juga beberapa supplier kita gitu ya, ada beberapa supplier yang emang secara kapasitas tidak bisa gitu. Seperti itu. Contoh misalkan ya, misalkan supplier A misalkan supply seat misalkan ya. Itu tidak bisa misalkan sehari untuk model tertentu itu sekian puluh atau sekian ratus itu nggak bisa. Nah, tetap harus ada sequencing. Jadi tetap diatur sequencingnya. Seperti itu ya. Ada juga misalkan beberapa
supplier yang lain misalnya juga tidak bisa misalkan ya. Jadi, nah itulah bagaimana pandai-pandainya kita atau pandai-pandai seorang PPC itu membuat sequencing ini gitu ya. Nah terkait dengan nomor 3, lu quick recovery problem. Contoh misalnya ini ya. Saya ada pernah kejadian misalkan ketika produksi banyak warna tertentu, itu saya coba untuk batch-nya lebih tinggi gitu ya. Misalkan biasanya satu kali proses turun itu misalkan cuma 2 batch atau 3 batch misalkan ya. Saya coba turunkan karena emang ordernya banyak, itu sampai 4 batch gitu. Satu hari. Nah, tiba-tiba dalam batch tersebut itu ada problem. Ya, problem. Nah, kita ada problem, tapi misalkan selesai kuenya cukup banyak, itu kita agak kesulitan. Karena apa? Justru pengaturan WIP atau WIP ya di dalam line itu kan nggak seperti pabrikan yang lain gitu ya. Kalau otomatis kan udah pakai conveyor. Jadi kalau udah masuk conveyor udah nggak bisa mundur, nggak bisa maju gitu seperti itu. Nah itu juga pengaturan suken juga perlu gitu, sangat kritikal mungkin saya bilang sini. Gitu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah real time monitoring. Nah ini sangat mendukung sekali gitu ya, di mana real time monitoring itu sangat penting untuk kita ketika menjadi seorang kontrol gitu ya, person control. Karena apa? Karena setiap jam kita monitoring ini berapa gitu ya, seperti itu. Apakah ada problem atau enggak gitu, seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ingin memastikan gitu ya, bahwa setiap produksi, setiap sekuennya itu sesuai dengan yang kita rencanakan gitu ya. Seperti itu. Contoh misalkan ya, di setiap proses tentunya ada yang straight, artinya prosesnya lancar gitu semua gitu ya. Tapi ada juga ketika kita proses ternyata ada masalah dan itu harus PK-nya harus dikeluarkan dulu dari jalur. Gitu. Itu kelihatan, Pak. Kelihatan di proses itu bahwa oh ternyata nomor VIN-nya itu nggak ngurut gitu atau nomor sekuennya itu ternyata jadi ngacak gitu. Ya, makanya itu perlulah real time monitoring seperti itu. Ya. Jadi dengan real time monitoring kita memastikan bahwa jam sekian harusnya masuk sekuen nomor sekian, jam sekian harusnya harus masuk sekuen nomor sekian gitu. Jadi kelihatan. Nah, ketika ada penyimpangan, maka dengan real time monitoring ini kita kelihatan seperti itu. Jadi kita bisa langsung memastikan ke lapangan apa yang terjadi gitu ya. Apakah memang ada defect atau memang ada part yang tidak datang atau seperti apa gitu ya. Seperti itu. Oke, berikutnya tuh yang sangat penting juga ini adalah cross function team dan care QC. Jadi di dalam dunia otomotif terutama di process control itu sangat penting kita kerjasama dengan seluruh tim gitu ya. Karena apa? Karena cakupannya sangat luas gitu ya, mulai dari ujung sampai ujung gitu seperti itu ya. Nah makanya cross function team itu sangat penting karena masing-masing itu harus masing-masing tim itu mungkin di body, di paint, di assembly ataupun di freight delivery itu harus bisa melaporkan kondisi terkini gitu ya seperti itu. Dan kita sebagai orang kontrol itu harus paham, harus tahu kondisi terakhir di tempat masing-masing shop itu gitu. Seperti itu. Makanya di kita gitu ya, di pabrikan kita itu setiap satu shift itu 3 kali ada cross function team meeting seperti itu ya. Dan setiap pagi kita ada KRC meeting. Nah, KRC meeting itu adalah kita merangkum semua kejadian yang ada di hari sebelumnya gitu, dilaporkan langsung ke manajemen. Bagaimana countermeasure-nya, bagaimana PDCI-nya seperti apa gitu. Itu masing-masing shop itu wajib melaporkan terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di shopnya masing-masing gitu ya. Nah, dari sisi PPC sendiri itu melaporkan production achievement, OII gitu secara keseluruhan itu kita laporkan seperti itu. Atau misalkan kita ada masalah, kita juga laporkan bagaimana rencana countermeasure-nya atau bagaimana recovery plan kita laporkan. Itu kita semua lakukan informasi awalnya dari cross function team meeting dalam satu shift 3 kali dan di KRVC setiap hari 1 kali bersama top manajemen seperti itu. Kayak mungkin sampai slide ini ada yang perlu ditanyakan atau udah jelas?
Ada pertanyaan atau kita lanjut? Izin Pak nanya Pak. Ya. Pak, kalau semisal di tengah jalan gitu ya Pak, ada order yang sifatnya urgent gitu, biasanya gimana ya Pak strategi ngatur untuk PPIC-nya gitu? Katakanlah sudah dari PPIC sebelumnya sudah ada produksi ya, nah ternyata di tengah jalan tuh ada order yang urgent itu yang memang harus dieksekusi, yang harus segera muncul output-nya gitu Pak. Akhirnya gimana Pak? Oke. Gini, basically secara proses, memang misalkan ya kita kalau kita bicara GPS misalkan ya, katakanlah GPS kita atau job per hour kita misalkan 100 misalkan ya. Artinya dalam 1 jam itu keluar 100 vehicle gitu ya, 100 mobil gitu ya. Tapi kalau kita runut dari proses awal sampai proses akhir itu mungkin bisa nggak seperti itu. Jadi dari mulai body misalkan ya sampai dengan keluar proses akhir itu mungkin bisa 2 sampai 3 hari atau 1 sampai 2 hari gitu seperti itu. Belum lagi nanti proses ke belakang. Nah, makanya ketika ada proses yang urgent gitu, nah itu ada 2 cara. Yang pertama, kalau misalkan ada stok, kita ambil dari stok. Seperti itu ya. Tapi kalau tidak ada stok, kita tetap akan insert, tapi tetap mengikuti sistem seperti itu. Karena terus terang sistem contoh misalkan ya, kita form sistem itu D-7 misalkan ya. Artinya apa? Jadi ketika 7 hari ke depan itu udah freeze ya. Mungkin kalau di dalam proses kita bicara masalah production planning ya, itu kan ada time fence ya istilahnya. Ya, ada time fence, ada fixed fence, ada selassie fence, ada liquid gitu ya seperti itu ya. Jadi ada emang yang benar-benar waktu itu tidak bisa kita utak-atik gitu. Karena apa? Karena ini menyangkut persiapan kita untuk di supplier kita gitu. Persiapan supplier kita untuk mensuplai part seperti itu ya. Kemudian juga ada persiapan kita untuk persiapan part untuk supply ke land. Tapi pada intinya kalau ada di stok kita ambil di stok, tapi kalau misalnya tidak ada tetap kita mengacu kepada lead time terkecil dari sistem seperti itu. Itu Pak kurang lebih. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini terkait KPI yang terkait dengan pekerjaannya PPC gitu ya. Ya. Ini yang pertama, ini udah pasti umum ya, person achievement ya. Kemudian berikutnya ada juga related dengan OEE ya. Jadi overall equipment effectiveness gitu ya. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Kemudian juga ini yang unik nih. Ada sequence achievement atau SSAR ya. Sequence schedule achievement ratio gitu ya. Nanti kita jelaskan. Terakhir juga ada delivery standard time achievement ratio gitu ya. Ada SSAR, ada di STAR seperti itu. Ini juga sebenarnya unik ya, uniquely di pabrikan gitu, pabrikan otomotif gitu ya. Tapi mungkin namanya mungkin bisa beda ya, tapi kalau di tempat saya namanya ini gitu seperti itu ya. Kalau yang 2 di atas ini ya kurang lebih sama ya. Ada process achievement, ada OEE gitu. Tapi di tempat saya ada 2 yang unik juga ya. Ada sequence achievement sama delivery standard time achievement. Nah, ini related yang PPIC gitu ya atau PPC control. Nah, yang atas sama yang 2 yang atas ini itu sharing ya dengan semua pasti semua juga punya ini ya. Semua shop punya target achievement masing-masing gitu ya. Tapi untuk sequence ya ini purely di drive oleh PPIC gitu ya, PPC ya. Karena apa? Karena sequence achievement ini ya awalnya kita create. Jadi PPC meng-create proses sequence. Maka kita akan ukur bagaimana sequence itu sesuai seperti itu ya. Kemudian ada delivery standard time. Tadi di depan saya katakan bahwa ada proses
vehicle yang ketika produksi itu lancar gitu ya sampai akhir gitu. Ada juga yang sempat harus ke minggir dulu dari jalur gitu ya, seperti itu. Artinya ada tambahan waktu. Nah itu akan menjadi pengurang dari KPI di STAR ini seperti itu. Nanti kita jelaskan di belakang. Nah terkait proses achievement di kontrol sendiri itu ada beberapa gitu ya, ada hourly, ada weekly, ada monthly gitu ya. Makanya ini juga kita ukur terus gitu ya. Ada daily juga sebenarnya. Jadi hourly dan daily itu mungkin hampir sama sih karena dalam satu hari berapa jam kerja, nah itu per jamnya kita ukur seperti itu. Ya, ini juga terkait nanti hubungannya dengan apakah OII-nya tercapai atau enggak gitu, seperti itu di hourly tersebut gitu, atau di hari tersebut gitu seperti itu. Ini mungkin cukup jelas. Kemudian berikutnya adalah OII gitu ya. Nah ini juga sebenarnya tidak hanya di otomotif, di pabrikan lain juga bisa menerapkan. Ya, jadi OII itu ada 3 sumber utama gitu ya. Faktornya ada performance, ada capability, ada quality gitu ya. Nah kalau performance itu terkait cycle time. Cycle time itu ya waktu yang digunakan untuk setiap proses, untuk waktu yang digunakan untuk satu proses gitu ya, seperti itu. Jadi terkait dengan skill dan attendance dan macam-macam. Ini lebih ke manufacturing sebenarnya dan engineering. Nah untuk capability ya. Nah ini related dengan adanya equipment breakdown, ada supply breakdown gitu ya, atau waiting supply, ada juga quality gitu ya. Nah PPI sendiri di mana gitu ya? PPI sendiri adanya di poin di capability, kalau PPI ya ada di supply. Capability dan di supply gitu ya, seperti itu. Nah, untuk capability sendiri, itu kan kita ada namanya allocate time gitu ya, atau waktu yang memang diperlukan untuk produksi gitu ya. Jadi, secara capability, dalam satu hari tersebut, berapa sih sebenarnya yang dialokasi untuk operation time gitu ya. Nah, operation time inilah itu yang kita tentukan gitu ya. Jadi misalkan hari ini shop ini hanya jalan satu hari misalnya, atau hanya jalan satu shift gitu, maka operating time-nya ya dihitung satu shift, bukan satu hari gitu, seperti itu. Nah itulah di availability. Jadi bagaimana menentukan availability yaitu dari PPIC atau PPC gitu ya, seperti itu. Nah makanya kita ada berhubungan dengan OI itu di sini, di availability dan supply. Seperti itu. Nah, untuk yang lainnya ya related dengan other function yaitu ya quality, misalkan berapa yang rework, berapa yang reject, misalkan gitu ya. Atau misalkan dari equipment, maintenance, atau misalkan engineering, ya di sini. Seperti itu. Tapi untuk PPIC ya di sini, di availability dan waiting supply. Seperti itu. Oke, ini jelas. Kemudian tadi nih, ini yang unik, ada SSAR. Ya, jadi ini sequence schedule achievement ratio. Jadi ketika kita sudah memutuskan urutan vehicle, ini contoh misalkan ini urutannya vehicle itu adalah idealnya adalah contoh misalkan kita punya vehicle produksinya 10 gitu ya. Urutannya nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, ketika ada vehicle yang tidak mengikuti urutan, maka itu dianggap NG. Ya, seperti itu. Contoh misalkan ya, urutannya itu harusnya 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi urutan yang oke-nya itu adalah 1, yang aktual di lapangan 1, 5, 6, kemudian 2, 3. Nah, 2 dan 3 ini itu jadi NG. Karena seharusnya 1, 2, 3 gitu ya. 4 juga NG karena dia di belakang. Makanya dari 10 vehicle yang berurut itu hanya 7 dan NG 3. Makanya kita hitung rasionya adalah 70%. Tapi ada kasus lagi seperti ini yang berdua. Urutannya 1 sampai 10, tapi aktual di lapangannya adalah nomor 1. Tiba-tiba si vehicle nomor 9 ini menyalip vehicle nomor 2 sampai nomor 8. Maka vehicle yang nomor 2 sampai 8 itu status sequence-nya adalah NG karena dia tersalip oleh vehicle yang ada di belakangnya. Makanya yang NG-nya adalah 7, yang oke 3. Jadi 30% seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah di STAR ya. Atau delivery schedule time achievement. Nah,
Di tempat saya, distar itu dihitung dari tadi, poinnya adalah final inspection. Jadi misalkan dari body sampai final inspection itu butuh waktu katakanlah 30 jam. Ya. Maka vehicle yang dianggap oke itu adalah vehicle yang keluar di final inspection itu plus minus 2 jam dari yang seharusnya. Itu sudah dipotong dengan waktu istirahat. Ya. Katakanlah dari contoh misalkan ya, kita produksi 24 jam non-stop misalkan ya, seperti itu. Dan waktu produksi dari body sampai dengan final inspection adalah memerlukan waktu 24 jam. Nah, ketika vehicle yang melebihi waktu 26 jam itu dianggap NG. Atau lebih cepat dari 22 jam itu dianggap NG, seperti itu contohnya. Ya. Nah, itu kita jumlahkan semua. Nah, berapa jumlah yang plus minus 2 jam, itu dikalikan jumlah total dibagi jumlah total produksi, itulah rasionya, seperti itu. Jadi ketika semua vehicle keluar dari final inspection sesuai dengan waktunya, plus minus 2 jam itu dianggap oke semua, seperti itu. Oke, kira-kira sampai sini ada yang perlu ditanyakan sebelum ke slide terakhir? Coach izin tanya. Ya. Itu kan tadi yang vehicle yang oke itu keluar ke mana maksudnya? Selesai proses final inspection, Mbak. Maksudnya keluar langsung ke ke dealer atau gimana? Ini nih, kita coba lihat tadi ya, flow prosesnya. Nah ini, kelihatan screen-nya? Iya. Ya. Ini kan proses kita dari body, ada paint, ada trim, atau assembly, ada final inspection. Jadi kita ukur dari mulai pertama body in sampai dengan final inspection itu berapa jam. Oke. Jadi kita kan punya setara waktu nih, misalkan body katakanlah 5 jam misalkan ya, misalnya contoh. Paint 5 jam, assembly 5 jam, final inspection 5 jam, total 20 jam misalkan ya. Untuk satu vehicle, mulai dari in sampai out sini. Nah, ketika ada vehicle yang melebihi waktu 20 jam out di final inspection, itu dianggap NG. Seperti itu. Contoh misalnya ini kan dari body sampai paint sampai final inspection lah waktunya. Bagaimana? Berarti NG itu bukan arti kualitasnya apa sih rakitannya kurang bagus apa gimana sih? Melebihi waktu gitu bisa jadi masuk NG ya? Iya. Soalnya jadi ukurannya waktu, kalau NG itu yang kualitasnya kurang baik gitu. Oh gitu. Enggak, ini ukurannya waktu, Pak. Ukurannya waktu kan kita juga KPI namanya delivery standard time achievement ratio. Time ya, ukurannya waktu. Jadi katakanlah kita bikin satu mobil dari in sampai final inspection out itu waktunya 20 jam. Standarnya 20 jam. Tetapi pada aktualnya memerlukan waktu 24 jam. Maka dia kelebihan proses selama 4 jam. Di luar toleransi kita plus minus 2 jam. Maka vehicle itu dianggap NG secara distar. Gitu. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena ya kita ingin on time juga ke dealer gitu, seperti itu. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Oke. Ya, jadi di star NG itu bukan vehicle yang NG, tapi waktunya melebihi standar yang sudah ditetapkan, seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke ya. Nah, ini beberapa skill yang esensial untuk seorang PPC ya. Jadi pertama, PPC itu kan skupnya luas gitu ya. Jadi kita harus berkomunikasi dengan orang, mulai dari orang body shop sampai dengan orang delivery inspection,
mulai dari assembly sampai dengan final. Jadi mulai dari apa namanya mobil mulai dari plat gitu ya, dari lempengan besi gitu ya, artinya kita rakit sampai dengan jadi mobil yang bisa kita kendarai gitu ya. Itu kan melibatkan beberapa ratus orang gitu ya, beberapa puluh proses gitu ya, ratus proses gitu ya. Makanya komunikasi adalah nomor satu gitu ya. Ya, bagaimana kita mengkomunikasikan planning kita ketika ada problem seperti apa, nah itu juga sangat membantu, sangat vital lah istilahnya komunikasi. Kemudian juga ketika kita ada masalah, bagaimana kita menyelesaikan masalah itu ya. Saya bukan menyelesaikan sih kalau PPC itu sebenarnya. Jadi kadang-kadang misalkan ada masalah di body misalkan, ketemunya misalkan di file inspection. Nah makanya ini adalah PPC itu jembatan. Jadi mengkomunikasikan si problem ini ke tempatnya gitu, seperti itu. Ya. Nah makanya komunikasi itu sangat penting. Kemudian problem solving skill ya. Nah tentunya dalam proses ini kan panjang ya prosesnya ya, mulai dari body sampai final inspection itu kan sangat panjang gitu. Karena beberapa masalah muncul gitu ya. Ya terutama masalah di dalam ada misalkan ya contoh misalkan ya ada quality problem, ada part problem gitu seperti itu. Nah kadang-kadang ya itu mempengaruhi apa yang sudah kita rencanakan gitu ya. Harusnya misalkan sekuennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalkan sekuen. Tapi tiba-tiba nih vehicle nomor 5 itu ada masalah misalkan ya. Ada masalah gitu ya. Tapi ini ada di jalur gitu mobilnya tuh gitu ya. Ini bagaimana caranya gitu. Kita harus makanya sih karena ini mobil sudah di jalur dan emang jalurnya ada conveyor gitu nggak bisa keluarin langsung gitu ya, harus keluar dulu jalur gitu. Nah, itu juga bagaimana caranya supaya proses tetap jalan gitu ya. Tapi mobil tersebut bisa dikeluarkan di stasiun tertentu gitu. Nah, itu kita harus koordinasi dengan bagian supply part supaya nanti partnya yang satu juga sekonya juga dirubah juga gitu. Nah itu bagaimana kita bisa berkomunikasi dan bisa memecahkan masalah tersebut. Itu yang paling sering terjadi sebenarnya. Kemudian berikutnya adalah data driven decision making ya. Nah, di lapangan sendiri itu banyak misalkan ada masalah ya. Contoh misalkan yang tadi misalkan ada terjadi misalkan quality concern ya. Walaupun bukan NG, sebenarnya concern gitu. Concern adalah jadi defect tapi yang sebenarnya bisa di-repair gitu sebenarnya. Tapi harus keluar dulu jalur gitu. Nah, sementara kita harus melihat ke belakang nih. Ya, jadi dalam jalur itu kan ada antrian mobil di belakang misalkan ya seperti itu. Nah, itu ada berapa mobil gitu ya, berapa vehicle, berapa unit yang harus kita keluarkan gitu. Bagaimana cara kita memutar jalurnya tersebut supaya tetap lancar gitu produksinya gitu. Nah, makanya kita perlu data-data yang cukup gitu, yang cukup jelas misalkan berapa sih jumlah WIP di stasiun tertentu gitu ya. Seperti itu. Nah, itu juga harus berdasarkan data yang jelas gitu. Jadi ketika kita mengambil keputusan, oh ini stop dulu, ini masuk keluarin dulu vehicle-nya, masukin lagi vehicle yang lain, itu harus pakai data yang akurat gitu seperti itu. Nah, berikutnya adalah speed of action. Tentunya kita juga dalam di pabrikan otomotif itu sangat KPI pencapaian produksi itu sangat penting gitu seperti itu. Karena once kita punya problem dan tidak ada action yang cukup cepat itu downtime-nya lumayan gitu. Seperti itu. Misalkan kita GPS-nya 100, kita stop plan misalkan setengah jam, itu berarti kita membuang waktu untuk memproduksi 50 mobil gitu. Atau seperempat jam, misalkan berarti 25 mobil gitu ya. Seperti itu. Kita tinggal dikali. Atau misalkan GPS-nya 60 misalkan ya. Artinya ketika stop 1 menit, itu kita berarti kita kehilangan produksi 1 mobil gitu. Seperti itu. Nah makanya PPC itu ya kompleks sebenarnya. Tadi ada communication skill-nya, problem solving skill-nya harus ada, datanya juga harus jelas gitu ya. Ya. Dalam hal data sendiri, contoh misalkan ya, hari ini misalkan kita tidak bisa mencapai produksi karena suatu hal, misalkan ada equipment down atau apa gitu. Nah, kita juga harus bisa mengambil keputusan, kira-kira nih dengan data seperti ini, kapan sih kita bisa recover gitu? Kapan sih kita bisa produksi bisa normal lagi gitu. Artinya recovery plan-nya bisa berjalan gitu. Atau bisa sesuai dengan
apa yang kita harapkan gitu ya. Nah, makanya data-data yang di lapangan yang esensial ya, yang penting seperti misalkan jumlah WIP, jumlah orang, part apa saja yang sudah disuplai gitu ya. Itu juga harus kita rangkum semua dan kita jadikan acuan untuk kita memutuskan apakah ini perlu di recovery, perlu overtime kah, atau emang perlu tambahan hari kerja atau seperti itu. Itu yang perlu kita perhatikan. Karena ketika kita salah memutuskan, misalkan harusnya recovery-nya cuma 1 jam, tapi kita memutuskan recovery-nya harus 2 jam, itu cost-nya terbuang sangat banyak gitu. Karena emang kita manpower juga sangat banyak gitu. Seperti itu. Nah, itulah beberapa essential skill yang harus kita miliki gitu ya, seperti sebagai seorang PPC gitu ya, terutama di pabrikan otomotif. Ya. Itu aja mungkin untuk sharing hari ini. Apabila ada pertanyaan, mangga silahkan. Saya kembalikan lagi ke Mas Dembi. Terima kasih Silakan, Mas Pak Dembi. Ujang Rahmat, PPIC Advisor Nissan Motor Manufacturing. Baik teman-teman, saya akan sebelum kita tanya jawab di menu chat Pak Ujang, di menu chat sudah banyak pertanyaan, tapi izinkan Pak Ujang untuk diberikan waktu sekitar 2 menit, 3 menit untuk membacanya. Ya, saya akan ajak Anda untuk ikutin kuis interaktif dulu. Oke. Silakan ketikkan di komputer Anda sli.do, 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 ini kursor saya. Yuk silakan, sambil muncul seperti ini. Sli.do. Oke, kalau sudah, silakan masukkan angka 26752, 26752. Oke. Websitenya sli.do. Oke, setelah itu 26752 angkanya. Slido 26752 ya. Baik. Kalau sudah, Oke, kan? yes. Oke, di mute dulu mikrofonnya. Baik. Kalau sudah, ya, oke. Kalau sudah pertanyaan saya adalah, ya, oke, pulsnya adalah, nah, perencanaan yang baik itu seperti apa ya? A good plan, ya. Good plan. Pertanyaannya adalah good planning. Good planning itu cirinya apa? Nah, karena kita bicara production planning control kan. Good planning itu cirinya apa? Itu pertanyaan saya. Nah, teman-teman jawab di menunya ini. Kemudian jangan lupa diberi nama ya, diberi nama. Seperti anonimus. Anonimus ini belum dikasih nama. Pada saat Anda ngetik, nah, di sini adalah Anda kasih nama dulu, ya, nama dulu. Oke. Silakan jawab. Good planning itu cirinya apa? Yuk. Kita akan lihat hasilnya di sini. Silakan. Smart. Ya. Apa atas sudah kandidat smart. Ayo yang lain. Nah, kemudian Anda baca, teman-teman yang sudah input, Anda baca. Lanjut Anda kasih like. Kasih jempolnya itu diklik. Ya. Yang paling banyak klik, berarti itu yang paling relevan bagi kita. Yuk silakan. Diklik like-nya kepada teman yang sudah masuk. Good planning seperti apa? Perencanaan yang baik seperti apa? Yuk silakan. Sekali lagi yang belum masuk, ya, yang belum masuk adalah di Slido, websitenya Slido. Kemudian Anda ketikkan, nah di sini Anda ketikkan angkanya. Ya. Anda ketikkan angkanya 26752. 26752. Silakan. Wow. Sebelum ngetik jangan anonimusnya dihindari ya, diketik namanya ya. Oke. Said M Haidir 5W1H. Oke.
Oke, teman-teman tolong baca, kasih jempol bagi yang paling tepat. Nah, paling tepat kasih jempol. Silakan, paling bagus. Siapa ya yang jempolnya paling banyak ini siapa nih? Oh, jempol paling banyak masih Prio. Oke. Yang populer. Oh, Dodo. Pak Dodo dapat 5 jempol, punya time schedule yang jelas. Oke, yuk silakan, silakan. Yang lain. Kalau misalkan tidak ngetik nggak apa-apa, Anda cukup like saja. Silakan. Mas Dodo, Mas Atas Yuda Kandita, Mas Priyo Susanto masih ranking. Wah, luar biasa. Dodo punya 10 like. Good, 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 good. Yuk. Silakan, silakan yang belum. Like. Slido 26752 kodenya 26752. Saya tunggu 1 menit lagi. Saya kasih waktu 1 menit lagi. Pak Mas Dodo 17 like. Wah, luar biasa, luar biasa. Kode Slidonya 26752. Bagi yang belum masuk di Slido, ya, Anda kalau misalkan bingung, SLI.do. Kemudian masukkan kodenya 26752. Oke. Mas Dodo paling tinggi kayaknya 22 like ini. Oke, 30 detik lagi. Mas Priyo 13 like. Disusul Mas Atas Yuda Kandita Smart. Wah, kayaknya Mas Priyo sama Mas Atas ini sama ya, Smart ya. Jasminia Birahma, target tercapai 6 like. Baru 30-an orang yang merespon dari 100 peserta. Yuk silakan. Slido, ya, di Slido kemudian Anda masukkan 26752. Lima detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jadi Mas Dodo ini paling tinggi ya. Baik. Yuk kita balik. Mana Mas Dodo? Mas Dodo mana? Open mic dong Mas Dodo. Mas Dodo? Saya Pak Bembi. Oh, Dedi, Mas Dedi tuh. Dedi. Iya, saya EKE Dodo. Oh. Pak Bambang sama EKE Pak Bembi gitu ya. Yes. Oke, buka videonya Mas, biar teman-teman mengenal. Wah, halo. Ternyata pipinya setembem bakpao. Oke, Mas. Oh iya Pak, masih Pak. lanjut. Oke, Mas Dedi, kasih penjelasan. Kenapa itu menurut Bapak itu, Mas? Silakan, Mas. Oh, menurut saya ya kalau good plan itu ya harus jelas kapan mulai, kapan stop, kapan istirahat. Ya punya planning yang jelas aja. Punya time schedule yang jelas kalau di saya. Oke, punya time schedule yang jelas. Baik. Iya. Oke, saya kasih Pak Said. Pak Said ikut nge-like Anda kayaknya. Pak Said, menurut Pak Said Haidir, kenapa Anda nge-like Pak Dodo, Mas? Pak Dedi. Silakan Pak Said, open mic, Mas. Saya nggak ada nge-like Pak Dodo. Oh, berarti Said yang lain, ada 2 Said nih. Oke, menurut Pak Said apa menurut Bapak? Kalau menurut saya sih 5W1H. Jadi perencanaan itu harus mengandung apa yang harus kita lakukan, kapan kita melakukannya, siapa lagi yang melakukannya, terus punya bagaimana atau how much-nya berapa untuk melakukan perencanaan tersebut. Oke. Ya, jadi harus mengandung unsur 5W1H itu. Iya, 5W1H. What, where,
when, who, why, ya, sama how many, ya, berapa, ya, gitu kan? Berapa budgetnya, berapa anggarannya, betul ya? Oke, siap. Nah, di dalam konsep planning, ini sambil memberikan kesempatan Pak Ujang Rahmat menyiapkan jawaban ini, karena menu chattingnya sudah banyak yang tanya ya. Oke, 2 menit sebelum ke Pak Ujang. Oke, good planning itu ada beberapa karakteristik. Tadi sudah beberapa sudah disebutin kawan-kawan. Yes, I understand. Semua harus pasti. Oke, kita akan testing jempol Anda ya. Jempol Anda tolong testing. Kalau Anda setuju apa yang saya bilang, Anda kasih jempol. Jempolnya tapi jangan di menu chatting ya. Ada di sebelah share menu di paling bawah itu share screen, ada reaction. Ya, ada tombol, ada orang senyum itu reaction. Oke, Anda pilih jempolnya atau tepuk tangan. Jempol aja ya. Oke, saya akan katakan. 1. Good plan itu punya ya, good plan ya, belum saya ngomong Pak Dedi sudah jempol. Oke. Good plan itu karakteristiknya adalah clearly define the objective. Clearly define the objective. Kalau Anda setuju, Anda kasih jempol. Silakan. Clearly define the objective. Ya, sangat jelas menentukan tujuannya apa. Kata Pak Said, kata teman-teman tadi, smart, spesifik. Ya. Ada target terukurnya. Gitu ya. Oke. Wah, ini kayaknya banyak yang ngasih jempol, tapi ada yang kayaknya jempolnya pada lemes, kayaknya nggak bisa ngasih jempol. Ya. Ya apa deh. Atau masih bingung gunakan Zoom. Aduh Pak, aku baru pakai Zoom ini ya. Menu paling bawah itu ada reaction, menu reaction. Ada chat, share screen, ada reaction, gambar orang senyum, Anda pilih jempol. Oke, yang kedua. Tolong saya kasih lambang tepuk tangan. Ya, tolong saya kasih lambang tepuk tangan. Kalau Anda setuju. Good plan itu adalah karakteristiknya ora ruwet, sederhana, simple. Nah, yuk, kalau Anda setuju, silakan kasih tepuk tangan. Oke, wah banyak kasih tepuk tangan nih. Oke, sudah lancar kayak tangannya. Oke, terima kasih Muhammad Iqbal, Adi Nugroho, Galang Swandaru, ya semuanya ketahuan. Oke, ciri khas ketiga, Bapak sekalian, kasih saya jempol sekarang kalau Anda setuju ya. Kasih Anda jempol kalau Anda setuju. Ciri khas ketiga ini adalah tidak kaku, fleksibel, mengikuti perkembangan, bergerak mengikuti alur. Kalau suruh ke kanan, yuk ke kanan, nggak boleh saklek. Atau it is a flexible. Silakan Anda kasih jempol kalau Anda setuju. Oke, udah dapat ya. Tadi kita bicara apa? Harus ada tujuan objektif. Harus, apalagi tadi? Harus simple, sederhana. Nggak ruwet gitu ya. Ketiga, fleksibel. Fleksibel, planning itu nggak boleh kaku. Oke. Siap. Oke. Ciri khas keempat. Ciri khas keempat ini adalah tadi Mas siapa bilang smart. Ada time boundary, ada batas waktu. Ada batas waktu. Kasih saya tepuk tangan kalau Anda setuju. Ada batas waktu. Time boundary. Good. Wah, sudah lancar kayaknya tangannya nih. Tepuk tangan semuanya. Ini Mas Fian nih kayaknya tangannya mana nih? Mas Nur Hidayatullah. Oke. Baik. Sekarang waktunya jempol lagi. Good plan cirinya juga adalah good planning ya. Karena kita bicara production planning inventory control ya kan. Good planning itu adalah karakteristiknya adalah
Apa ya? Saya cari yang paling sederhana aja. Diamond udah. Efisien kali coach. Efisien. Oke, ya. Yuk, yang setuju efisien, tolong kasih saya jempol dong. Oke, siap. Saya rasa cukup ya. Oke, saya balik ke Slido. Jadi yang Slido Anda yang tadi ngasih planning yang baik, Mas Dodo bilang punya time schedule yang jelas, Mas Priyo Susanto memenuhi konsep smart, Atas Yuda Kandita smart juga, Jasminia Birahma target tercapai, Adelbert Agung dapat mensuplai barang jasa tepat waktu, Muhammad Triana punya banyak rencana, ada plan A, plan B, plan C, tadi ya fleksibel untuk mengatasi kalau kita rencana kita gagal gitu kan. Ada countermeasure, ya, ada mitigasinya. Oke. Kemudian Mas Raihat bilang ketepatan antara planning dan aktual. Tepat antara planning dan aktual. Oke. Mas Galih bilang forecasting akurat. Saya rasa sama dengan Mas Raihan. Planning itu kan juga forecasting ya. Oke. Mas Iqbal sesuai dengan schedule yang ditetapkan. Oke, plan accuracy. Ibu Erlin, planning yang sesuai schedule dan bisa mencapai target smart. Ibu Susianti, smart dan ada timeline yang jelas. Oke. Semua rata-rata smart muncul banyak ya. Specific, measurable, attainable, reasonable, time boundary. Mas Mikael, time frame dan target. Oke. Thank you very much. Oke. Baik, sekarang kita ke Pak Ujang. Pak Ujang, silakan Pak, 15 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ujang. Oke, Coach. Yuk. Oke, sebentar saya. Coach, Yes. mohon maaf nih. Ini tadi sempat Doni ininya, ini chatnya hilang semua nih. Kalau bisa di ini, Coach. Oh, saya show di screen, Pak. Saya show di screen. Iya. Oke, silakan. Kelihatan? Ya. Oke, silakan. Tunggu ya. Oke, saya stop dulu. Oke, sebentar. Chatnya saya gedein. Ya. Share screen. Oh, kok nggak bisa ya? Kok jadi gini saya? Sebentar. What's going on? Tunggu. Saya ke menu chat. Oke, kelihatan Pak Ujang? Belum. Sekarang? Ini belum kayaknya. Belum ya? Share. Kelihatan ini? Mesti yang ini ya, Coach ya? Yang muncul Slido, Pak. Oh, kok yang muncul Slido ya? Okay. Tahu saya chatnya nggak bisa di-share sih, Coach. Oh, nggak bisa di-share ya? Ya, itu mungkin dibacakan aja. Kalau nggak di-copy, di-select all, di-copy, terus di-paste di notepad. Oh iya. Ini Pak Ujang bisa. Oke, saya bacakan aja. Oke. Saya pertama. Oke. Dari Mbak Susia, dari Mbak Susianti Narmoko. Oke, Mbak Susianti Narmoko. Apakah proses di PPIC untuk item make to order dan make to stock sama? Silakan Pak Ujang.
Gimana Coach tadi? Apakah proses di PPIC untuk item make to order dan make to stock sama? Oh, untuk itu sebenarnya kalau PPIC sendiri itu hanya fokus kepada proses planningnya. Proses planningnya saja. Jadi untuk mau make to stock atau make to order juga sebenarnya prosesnya sama. Oke. Tapi kita utamakan untuk yang make to order dulu. Jadi udah yang itu Coach. Oke. Agak putus-putus Pak Ujang ya sinyalnya. Oke, siap. Mbak, saya panggil Mbak Susianti Narwoko. Mana Mbak Susianti Narwoko? Ya, saya hadir Pak. Ya, silakan Mbak Susianti langsung nanyakan ke Pak Ujang kalau belum jelas tadi. Gini sih, Coach Ujang, sebenarnya saya sih mau memastikan kembali gitu. Karena kan kalau misalnya untuk planning kita make to order, sebetulnya kan planning itu kita bisa bikin forecastingnya tuh dengan jangka waktu yang lebih panjang. Misalnya 6 bulan sampai 1 tahun gitu ya. Sehingga kan kita bisa di-freeze-kan dan disaksikan. Cuman kan yang agak karakteristik yang agak berbeda itu dengan yang make to order. Makanya tadi saya tanyakan sebenarnya ada pembeda nggak? Karena kan kadang-kadang, kebetulan kan saya di food and beverage ya, pada saat kita nggak bisa memenuhi order tersebut, itu kita udah lost opportunity gitu loh. Makanya saya ada pertanyaan, sebenarnya kita bisa menyamakan proses itu, apa harus kita bedakan? Kurang lebih pertanyaan saya seperti itu, Coach. Terima kasih. Oke. Ya, jadi pertanyaannya gini. Pak Ujang, mohon maaf Pak Ujang. Ada perbedaan. Pak Ujang. Pak Ujang, videonya videonya dimatikan aja biar voice-nya maksimal. Videonya dimatikan, Mas. Thank you ya. Ya, silakan. Oke, Coach. Yes. Oke, Coach. Yup. Jadi untuk make to stock atau make to order sebenarnya gini ya. Kalau jadi di dunia otomotif itu dengan dunia mungkin agak sedikit berbeda ya dengan dunianya FMCG gitu ya. Karena juga terus terang juga pernah sih di FMCG gitu ya. Jadi kalau make to order itu sebenarnya kan kita sudah tahu nih kuantitinya berapa, tipenya apa gitu. Jadi untuk proses kayak leveling, kayak balancing itu lebih enak sebenarnya gitu ya. Tinggal kita menentukan apakah kapasitas di jangka waktu tertentu itu oke atau enggak gitu, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalau make stock, tentunya perbedaannya adalah kita kan hanya berforecast gitu, ada forecastnya saja gitu. Jadi forecastnya ada, baru kita bikin. Tapi pada aktualnya kadang-kadang yang sudah kita planningkan, sudah kita produksi nggak terjual kan seperti itu. Jadi kalau make to order sebenarnya emang lebih enak kita planningkan, udah fix, udah nggak usah mikirin apa-apa lagi gitu. Tinggal mikirin bagaimana caranya penyediaan part atau materi itu sudah oke, seperti itu. Dan bagaimana bisa increase kapasitas. Seperti itu mungkin ya. Siap. Baik, Mbak Susianti gimana? Siap, makasih Coach. Terima kasih. Saya lanjut ke Ashar Kanzu. Ashar Kanzu nanyakan, perbedaan dari atau hubungan dari PPIC dengan warehouse itu apa ya, Coach? Nah, silakan Mas. Apa sih hubungannya PPIC dengan warehouse? Silakan Mas Jan. Ya, sebenarnya kalau secara umum skopnya sebenarnya saling ini ya, beririsan ya. Jadi kalau misalkan PPIC itu kan mulai dari planningnya gitu untuk produksi ya, tapi untuk warehouse mungkin secara scope juga beririsan dengan PPIC hanya untuk dalam hal misalnya pengelolaan barang di warehouse. Tapi untuk bagaimana barangnya bisa datang ke warehouse, bagaimana di order itu adalah PPIC seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih. Baik. Beda scope ya, scope-nya berbeda. Mas Ashar Kanzu, ada yang ditanyakan lagi? Mana mikrofonnya? Mas Ashar Kanzu masih di sini? Oke, kalau nggak ada, saya continue yang lain. Andrianto Suparno.
Coach Ujang, apakah PPIC fungsinya itu bisa yang hanya diterapkan di manufacturing saja, atau bisa diterapkan dalam bidang lain seperti retail, dealership, perhotelan, dan lain-lain? Itu Mas Ujang, silakan. Oke, sebenarnya secara prinsip bisa saja. Cuma kan kalau misalnya produksi, berarti kan produksi kan barang ya. Tapi kalau secara prinsipnya planning itu sebenarnya bisa aja. Misalkan di retail, kita planning mendatangkan barang apa, aktualnya berapa, kita bisa kontrol. Nah, fungsi kontrolnya itulah yang kita bisa terapkan sebenarnya. Kalau di tempat yang lain, misalkan untuk yang berhubungan dengan kayak perhotelan gitu ya. Ya misalkan untuk bagian FB-nya misalkan ya, food and beverage-nya misalkan. Atau misalkan bagian penyediaan apa namanya spare part misalkan untuk keperluan atau misalkan alat-alat perlengkapan hotel misalkan, itu kan bisa ada planningnya, bisa ada kontrolnya seperti itu. Tapi pada prinsipnya fungsi planning dan kontrol ini bisa diterapkan di mana saja sebenarnya seperti itu. Secara prinsip ya. Oke, terima kasih. Oke, apakah menjawab Mas Andrianto Suparno? Mana Mas Andrianto? Oke, mikrofonnya lagi putus ya. Oke, lanjut. Saya ke Mas Sangga. Nah, ini Mas Sangga tanya mobil ini. Ya, ini mau beli mobil kan ya Mas Sangga? Pak Ujang ini nanya ini Mas Sangga. Ya. Ya. Masa-masa COVID jangan beli mobil. Bahaya. Boleh sih kalau cash. Oke. Pak Ujang pertanyaan, kenapa varian mobil warna tertentu harganya lebih mahal? Apakah cost manufacturing-nya memang beda? Terutama warna putih lebih mahal. Kedua, apa ya yang menjadi pertimbangan? Suatu jenis mobil sudah tidak diproduksi di suatu pabrik, misalkan Datsun Go sudah off. Kemudian apa sih keuntungan dan kerugian CKD dan CBU untuk pabrik di dalam negeri? Thank you. Wah, ini agak keluar jalur PPIC, nggak apa ya? Kayaknya Mas Angga mau beli mobil, Mas. Silakan. Mas Ujang? Ya. Pertama untuk warna ya, untuk warna. Jadi ada kemungkinan untuk pigmen warna tertentu harganya lebih mahal, bisa kemungkinan. Yang kedua, secara komposisi materialnya juga beda antara warna satu dengan warna lainnya gitu ya. Ada plusnya di situ gitu. Seperti itu. Itu yang menyebabkan kenapa ada beberapa warna yang memang sedikit lebih mahal seperti itu. Terus yang kedua, tadi apa Coach mengenai Datsun ya? Ya, kenapa sih Datsun kok di stop gitu ya? Kenapa sih apa pertimbangannya itu di stop produksi? Silakan Mas. Oke. Sebenarnya kan ini strategi top manajemen ya, artinya kita secara global kan ada headquarter di Jepang ya seperti itu. Itu udah strategi global karena mungkin mengingat satu market size, yang kedua juga operational cost juga gitu. Seperti itu. Mungkin seperti itulah salah satunya. Jadi ini sebenarnya strategi global gitu seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk yang pabrikan yang ada di Indonesia ini kita tinggal manut saja sebenarnya. Close ya close gitu. Seperti itu. Stop ya stop. Karena strategi global lah. Seperti itu. Terus tadi apa Coach terakhir? Terakhir itu CKD sama CBU, Mas. Oh ya. Sebenarnya gini ya. Keuntungan. Oke, kalau sebenarnya gini. Kan pemerintah menganjurkan juga ya untuk pabrikan otomotif itu harus punya lokal konten sekian persen gitu ya. Seperti itu. Artinya secara proses sebenarnya lebih untung yang CKD. Karena kan kita bisa sourcing dari partnya lokal seperti itu. Kalau CBU itu kan kita langsung beli jadi gitu ya. Karena bisa beli CBU karena emang facility production-nya nggak ada di kita gitu. Seperti itu. Nah, kerugiannya apa? Ya tadi kan kalau CBU kan belinya pakai dolar ya. Kalau misalkan dolarnya meningkat juga kita juga rugi juga seperti itu. Itu Coach kurang lebih Coach. Baik. Terima kasih. Baik. Oke. Saya langsung ke Mas Priyo. Mas Priyo Susanto, nanyakan Coach Ujang. Ya.
CFT meeting dijadwalkan setiap shift 3 kali. Apakah bila terjadi penyimpangan dari planning, meeting ini diberikan wewenang untuk melakukan corrective action ataukah menunggu meeting dengan top management, Pak Ujang? Silakan, Pak. Ya, untuk cross function meeting sendiri kan sebenarnya itu ingin memonitor kondisi pergerakan planning atau produksi yang ada saat itu di line. Ya, sebenarnya corrective action itu ada 2 ya. Emang secara produk itu kita kita pinggirkan, ini ada problem nih, problemnya kita pinggirkan. Atau harus stop plan. Nah, otomatis ketika ada potensial stop plan yang cukup besar ya tentunya harus seizin manajemen. Atau terus terang manajemen kita juga quick respon juga gitu. Jadi ketika saat itu kita laporkan kita tidak bisa memutuskan permasalahan di lapangan karena impact-nya terlalu besar, ya kita raise up seperti itu. Oke. Jadi pada intinya sih respon manajemen juga cepat gitu, seperti itu. Yep. Baik, Pak Ujang. Saya panggil nih Pak Priyo, ini juga senior nih. Pak Priyo, open mic Pak Priyo. Oke, Coach. Siap. Pak Priyo, silakan ngasih feedback ke Pak Ujang. Jadi gini, Coach. Misalkan nih, penyimpangan planning itu diakibatkan oleh keterlambatan supply salah satu bahan baku misalkan. Nah, ini apakah, dan itu misalkan terjadi di shift 3 misalkan. Ya. Apakah itu kemudian harus segera dilaporkan ke top management gitu, Coach? Ya, sebenarnya gini, in actual kita pernah terjadi, ya tetap kita laporkan. Tapi untuk penanganannya sebenarnya biasanya kita putar sekuennya, Pak. Kita putar sekuennya. Contoh misalkan ya, kenapa kita ada kayak proses batching misalkan ya. Ada produk A misalkan untuk sekuen besok pagi misalkan ya. Ternyata nih partnya nggak bisa datang besok pagi. Tapi untuk yang besok kata besok pagi jam 7 itu nggak datang. Tapi untuk yang besok pagi jam 8 itu partnya ada. Nah, kita secara manajemen daily-nya itu bisa di-change sekuen, Pak, seperti itu. Tapi untuk yang jangka yang cukup besar gitu ya. Misalkan untuk 2 hari ke depan itu tetap besoknya harus kita laporkan gitu. Tapi untuk di hari itu biasanya impact-nya hanya hitungannya hourly, Pak. Jarang sampai 2 hari ke depan gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih, Coach. Baik. Pak Ujang, saya ke YouTube Eci. Di YouTube Eci itu ada yang ngasih komentar nanya. Pak Davin Surya. Selamat malam Pak Ujang. Bagaimana cara cek quality control dari spare part ataupun painting? Apakah ada alat khusus? Oke, silakan Pak Ujang. Oke Pak, ada Pak, ada. Jadi di proses kita itu ada nama alat yang namanya X-Rite gitu, Pak. Jadi X-Rite itu satu alat kita bisa melihat apakah warna ini sesuai nggak dengan speknya gitu. Kan warna itu ada 2, Pak. Ada penyimpangan warna, contoh misalkan warna ini terlalu gelap atau terlalu terang gitu. Itu menyimpang ke arah hijau atau ke arah kuning misalkan gitu. Itu ada, Pak, ada alatnya dan ada ukurannya. Seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan kalau orang pabrikan otomotif, Pak, melihat misalkan mobil yang original pabrikan ya dengan yang X repair di luar gitu, itu kelihatan, Pak. Warnanya agak unmatching, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, makanya untuk di pabrik sendiri, di paint shop atau di area painting part gitu ya, itu ada, Pak, ada alatnya namanya X-Rite. Oke, siap. Ya. Makasih Pak Ujang. Karena waktu kita terbatas, saya akan pilih yang pertanyaan yang agak strategis aja ya. Ada beberapa pertanyaan masuk. Oke. Oke. Dari Mas Firdaus. Bagaimana jika waktu real penyelesaian produksi lebih cepat dari target, Mas Ujang? Bagaimana jika waktu real penyelesaian produksi lebih cepat dari target dan hasil inspeksi adalah good, namun
berdasarkan KPI-nya adalah NG. Bagaimana kita mengetahui bahwa penyelesaian produksi terjadi perbaikan menjadi lebih efisien dan tetap efektif? Wah, ini kayaknya butuh penjelasan. Yuk, silakan Pak Ujang. Atau langsung saya buka mic dulu untuk Pak Firdaus. Pak Firdaus? Pak Firdaus? Open mic? Ya, Coach. Ya, silakan lanjut ke Pak Ujang, Pak. Ya, pertanyaan seperti itu tadi saya lihat ada KPI mengenai waktu. Jadi kalau misalkan dia lebih cepat atau lebih lambat menjadi not good. Tetapi kalau begitu lihat di lapangan dari hasil inspeksi, itu dia lebih cepat. Terus kemudian hasil inspeksi dari QC menyatakan good. Nah ini kan ada perbedaan dalam artian secara KPI waktu dia not good, tetapi secara sistem kita bisa lihat nggak sih dalam artian itu terjadi efisiensi gitu loh. Jadi waktu lebih cepat ternyata kita ada perbaikan, ternyata ada lebih efisien, tapi tetap efektif. Karena bisa kelihatan dari hasil QC, good. Kira-kira begitu. Oke. Oke, Pak. Saya jawab ya. Jadi terkait KPI di STAR, itu kan sebenarnya ada rank plus minus 2 jam ya. Itu. Nah, kenapa lebih cepat bisa dikatakan lebih baik gitu ya. Tapi kalau di otomotif itu kadang-kadang tidak bisa seperti itu, Pak. Contoh misalkan ya, kita kan ada tahu kan prinsip JIT ya. Waktu yang diperlukan, saat yang diperlukan gitu ya, barang yang diperlukan gitu. Itu prinsipnya. Tapi kita perlu lihat juga apakah dia lebih cepat itu memang secara tren semua vehicle itu lebih cepat atau enggak gitu. Kalau semua secara tren lebih cepat, itu mungkin ada perbaikan sistem. Tapi kalau cuma 1 atau 2, itu dicurigai, Pak. Apakah dia nyalip temennya atau enggak gitu. Seperti itu. Nah, kalau dia nyalip temennya, itu NG, Pak. Tapi kalau setelah tren, misalkan hari ini di STAR-nya, ternyata trennya adalah kurang dari 2 jam secara selisihnya gitu ya. Itu berarti ada perbaikan sistem, Pak. Tapi kalau misalkan hanya 10 vehicle tiba-tiba bagus gitu ya, nyalip lebih dari 2 jam misalkan, itu aneh, Pak. Mungkin dia nyalip temennya gitu, Pak, seperti itu. Artinya kalau dia nyalip temennya, artinya temen yang lain jadi NG kan, seperti itu. Itu tidak sesuai urutan. Seperti itu, berarti Pak. lihat trennya. Tapi kalau memang ya, tadi kalau saya bilang trennya semua betul, Pak, lihat trennya. Kalau lihat trennya misalkan di bawah semua, di startnya di bawah 2 jam ya, plus minusnya itu di bawah, artinya ke arah lebih cepat itu bagus gitu. Itu kita bisa turunkan lagi. Itu yang kedua, kalau di otomotif kan di vehicle itu kan pakai conveyor, Pak. Jadi conveyor itu udah diatur, Pak, speed-nya, Pak. Jadi kalau misalkan ada yang lebih cepat 5 jam, misalkan aneh sebenarnya. Speed-nya udah diatur, Pak. Speed itu nggak bisa diutak-atik sembarangan, Pak, gitu. Harus ada otoritas juga gitu. Tapi kalau saya bilang pastikan tadi, kalau memang trennya emang bagus, di bawah 2 jam semua, emang ada perbaikan sistem, itu harus kita tindak lanjuti, Pak, seperti itu. Siap. Terima kasih, Pak Ujang Rahmat. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah mendekati jam 10. Jadi pertanyaan-pertanyaan mungkin disampaikan di grup. Pak Ujang akan masih stay di grup. Dan grup PPIC kita akan bubarkan besok siang ya, jam 12.00 saya akan bubarkan grup PPIC. Jadi Pak Ujang masih ada kesempatan untuk menjawabnya besok pagi. Gitu. Pertanyaan-pertanyaan silakan sampaikan di grup. Oke, saya rasa itu dan saya akan minta kesempatan untuk senior kita, Bapak Suryo Wahono, untuk menyampaikan mengapa webinar ini penting dari sisi develop kompetensi kita. Monggo Pak Suryo Wahono dari Surabaya. Silakan Pak Suryo. Pak Suryo. Coach Suryo Wahono. Oh, kayaknya enggak. Ya, Coach. Yes, monggo Mas. Silakan. Ya. Gimana, Coach? Oke. Ini sudah di penghujung waktu. Saya minta feedback dari Coach Suryo Wahono tentang pentingnya kompetensi PPIC ini dan related dalam flow supply chain kita. Mengapa ini penting? Silakan Coach Suryo. Oke, terima kasih Coach. Jadi kompetensi PPIC tadi seperti
sekilas tadi disampaikan Pak Ujang ya. Jadi di perlunya kita kompetensi ini karena di dalam manufacturing itu ruhnya di sini sebenarnya. Jadi ruhnya di sini sehingga ada beberapa lembaga di dunia yang sampai mengeluarkan sertifikasi untuk job function PPIC ini. Kebetulan kalau kita lihat di EPICS itu ada CPIM, jadi di situ dia lebih fokus kepada internal, bagaimana mulai dari planning tadi PPIC, planning, produksi, kontrol. Jadi dengan kita mempunyai kompetensi di bidang PPIC ini, maka kita punya pemahaman komprehensif dari end to end di internal supply chain kita. Jadi dari mulai pengadaan sampai kita memproduksi. Jadi kemudian kalau delivery ini udah di luar skopnya. Jadi ketika kita paham di PPIC ini end to end-nya semua ininya, kita punya pemahaman yang komprehensif. Dengan punya pemahaman ini, maka sebenarnya di internal perusahaan sendiri ini akan mendapatkan gain yang bagus. Karena kenapa? Dengan kompetensi di karyawan, di manpower, punya kompetensi yang tepat, maka semua lini dari supply chain yang ada di perusahaan, termasuk di dalamnya PPIC, ini akan berjalan dengan optimal. Artinya apa? Perusahaan, organisasi bisa melayani kebutuhan pelanggan seefisien dan seefektif mungkin. Itu aja sih Coach, kalau boleh saya sampaikan untuk pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Coach Surya Wahono. Beliau expert ERP ya, MRP, ERP kalau mau japri dengan beliau. Atau nanti kalau banyak demand, nanti kita adakan webinar khusus ERP yang dengan Coach Surya Wahono. Baik. Ya, Coach. Teman-teman sekalian, kita closing dan oh iya, di sini kayaknya sudah ada mentornya Pak Dawera tadi. Pak Dawera ada di sini nggak ya, Pak Dawera Tahir? Coach Dawera? Kayaknya sudah undur diri. Oke, siap. Baik teman-teman, besok kita materi untuk besok sudah saya terima dari Bapak Joshua Rakadi. Beliau supply chain head-nya Cipta Kridakama. Ya, grupnya Trakindo kalau nggak salah. Cipta Kridakama itu anak perusahaannya Trakindo. Beliau supply chain head-nya. Besok akan ngasih webinar basic supply chain management. Ya. Kemudian ada 2 mentor yang lain, level-level senior juga akan memberikan hari Selasa dan Rabunya. Oke, hari Kamis kita akan Agile Scrum dengan Deputy GM Apical Group. Deputy GM Apical untuk supply chain management. Dia juga Scrum Master. Dan beliau satu kantor dengan saya waktu di Salam Pacific Indonesia Lines di Tanjung Perak, Surabaya. Oke, hari Kamis malam ya, don't forget. Kemudian di Kamis malam juga saya undang itu Scrum Master Bapak Dwi. Bapak Dwi itu adalah Scrum Master, juga akan memberikan sharing hari Kamis. Jadi hari Kamis itu ada 2 pembicara. Dan gratis untuk peserta PPIC malam ini. Nah, itu ada Pak Dawira. Pak Dawira, ya. Saya panggil-panggil kemana ya? Tadi. Oke, Pak, apa yang akan dipelajari di Kamis malam, Pak Dawira? Silakan, Pak. Ya. Silakan, Pak Dawira. Ya, hari Kamis nanti kita akan sharing mengenai Agile. Ini kan lagi udah berapa tahun ini udah lagi tren ya Agile sama Scrum. Jadi dengan adanya banyak perusahaan-perusahaan saat ini nggak hanya startup ya yang pakai Agile itu, tapi perusahaan-perusahaan tradisional ataupun yang ini udah mulai juga memakai konsep Scrum ini. Jadi apapun namanya continuous improvement, ya semua perusahaan sekarang mencoba mengupdate dirinya, ya termasuk kita juga. Apalagi yang muda-muda ini mungkin akan lebih dekat dengan kondisi Agile ini. Apalagi dengan COVID ini, namanya Agile itu sangat
sangat penting sekali. Mungkin Pak Bembi udah pernah sharing apa sih profesi yang ke depan itu yang akan laku di pasaran gitu, apalagi buat adik-adik yang muda-muda ini. Ya salah satunya agile. Agile ini sangat penting sekali karena saat ini sangat diperlukan di mana-mana. Kalau kita lihat orang banyak sekarang mencari namanya apakah agile coach, scrum master, karena itu memang diperlukan saat ini dengan dunia digital ini. Nah, makanya nanti hari Kamis kita akan mengundang beberapa praktisi untuk sharing dengan teman-teman semua yang mudah-mudahan nih bisa menambah skill knowledge kita juga. Kita akan lihat nanti apa yang mereka sampaikan mengenai agile ini. Karena agile itu juga banyak, agile itu cuma adalah metode, tapi framework-nya cukup banyak. Tapi nanti kita akan lihat, kita fokus ke Scrum aja, karena Scrum ini yang paling populer di dunia saat ini dipakai. Kira-kira itu, Mas Bembi. Terus Dawira sebentar, nanti kan di bulan, insya Allah di awal Juli kita adakan training full week Scrum ya. Kira-kira untuk pelatihan 1 minggu Scrum itu nanti di ECI, itu kita peserta sampai ke tataran apa ya Pak ya ke depannya target kita nanti? Iya, untuk pesertanya bisa mulai dari pemula, kalau ini sangat diperlukan oleh semua orang. Kita akan lihat nanti modul-modulnya mulai dari pengenalan, mulai dari teorinya sampai nanti ke contoh-contoh praktikalnya gitu. Ini cocok untuk dikuasai para mahasiswa yang akan lulus ya Pak ya? Oh iya, apalagi ini anak-anak muda. Saya pun yang udah tua ini masih belajar saya. Ya, never ending learning. Siap. Makasih Coach Dawira. Ya, kita harus update diri terus gitu. Apapun metode atau framework yang ada saat ini kita pelajari semua. Baik. Apalagi yang diperlukan di masa depan gitu. Siap. Teman-teman, Coach Dawira ini adalah mantan head OSM-nya Trakindo Utama. Beliau Lean Six Sigma Master Black Belt dari Trakindo. Ya, Trakindo. Kita tahu bulan kemarin ownernya wafat ya Pak Dawira ya, Pak Hamami ya. Ya. Dan Coach Dawira ini sekarang sudah konsultan, sudah lepas dari Trakindo. Jadi untuk training di ECI juga beliau akan banyak berkecimpung terutama di bidang improvement sama Scrum. Ya. Baik teman-teman, kita closing dan terima kasih Pak Ujang. Pak Ujang ada suatu tambahan Pak Ujang endingnya? Pak Ujang? Wah ini Pak Ujang kayaknya sudah out ini kan sinyalnya tadi masalah. Ya, baik teman-teman kita foto dulu ya. Open videonya dong. Ibu Susianti, Pak Rahmat Helianto, Dedi Muslim, Priyo Susanto, Nur Hidayatullah. Yuk kita open. Jasminia, Birahma, Ina Rusti, Mas Dodo, Mas Dedi, Susianti, Narwoko, silakan open. Di bawah ya. Oke, siap. Saya akan foto karena ini ada 3 halaman. Saya akan foto 3 kali ya. Ya. Jempolnya tolong disiapin. Ya, jempol tolong disiapin. 1, 2, 3. Oke, 1 kali. Sebentar. Saya akan save dulu. Iya. Lanjut. Kita akan tik yang halaman berikutnya. Halaman berikutnya adalah ada Mas Doli Ramadan, Yusrom Hafid, Anggit, Mbak Erlin, Ika Rania, Laude Sabarut, Galang Swandaru, Muhammad Haris. Silakan open videonya. Ya. 1, 2, jempolnya dong. 1, 2, 3. Oke, siap. Saya akan save dulu sebentar. Titik ketiga, terakhir. Ada Sartika Dewi, Abdul Halim, Muhammad Ai, Eko, Inada, YP Rahnim, Kamal Amrullah, Yandi Prasetya, Sofia, Rosalin Moko Nugroho, Nita Bintoro, Muhammad Haris. Yuk silakan. 1. Open videonya Akbar Fikri, Melinda, Ika Rania, Kamal Amrullah. Oke, 1,
2, 3. Baik. Selesai. Oke kawan-kawan. Gitu aja penghujung kita malam hari ini. Saya Bembi dari Jakarta, atau Bambang Cahyono. Terima kasih atas kehadiran Anda dan sampai ketemu besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Wah, jangan bosan ya. Dan kita akan mengutamakan kualitas dari sharing kita karena sharing kita langsung dari praktisi. Dari praktisi. Kita langsung dari praktisi. Baik. Terima kasih. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat, kita tutup. Ya, kita tutup. Tolong ketikkan kata thank you di menu chat. Oke. Thank you, Coach. Terima kasih. Baik. Bila tadi walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Bembi. Assalamualaikum.